Halo Brainy Pandas. Kalau kita bandingkan kuret dan sickle scaler, mereka itu sama-sama punya handle, yaitu bagian alat di mana kita pegang dengan modified pen grasp kalau menurut buku Carranza. Lalu setelah handle, kita sama-sama punya shank, yaitu bagian alat yang menghubungkan handle ke yang namanya blade. Ya, blade itu mata pisau ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu blade itu tajam. Dan blade inilah yang nanti menghilangkan biofilm dan kalkulus yang ada di gigi. Lalu kalau kita lihat secara lebih detail lagi, bagian-bagian dari blade mau di kuret atau sickle scaler, ada face, yaitu permukaan datar ini, ada permukaan lateral atau permukaan samping, ada permukaan bawah ya atau back surface, lalu permukaan lateral dan face akan bertemu untuk membentuk cutting edge, yaitu sudut tajam ini ya yang akan berkontakan dengan biofilm, kalkulus dan permukaan gigi kita untuk membersihkannya. Kita juga bisa melihat blade dari atas gini dan menentukan bagiannya seperti bentukan dari kaki kita, Brainy Pandas. Jadi bagian yang paling dekat dengan shank itu kita sebut sebagai heel. Heel itu artinya tumit ya, Brainy Pandas. Lalu di samping heel kita punya mid portion atau bagian tengah. Nah, dan faktor yang membedakan sickle scaler dan kuret yang kayaknya paling prominent ya Brainy Pandas adalah di bagian sepertiga ujung ini. Karena kalau di sickle scaler kita akan memiliki ujung yang tajam dan kita sebut ini sebagai tip. Sedangkan pada kuret kita memiliki ujung yang membundar dan kita sebut ini toe, yang dalam bahasa Indonesia itu jari-jari kaki ya. Karena jari kaki kan membundar ya. Perbedaan kedua yang aku lihat ya Brainy Pandas adalah kalau kita bandingkan ketebalan blade-nya kuret dan sickle scaler. Sickle scaler itu lebih tebal ketimbang kuret. Oleh karena itu kalau di buku itu seringkali sickle scaler dibilang sebagai heavy instrument atau alat yang tebal. Sedangkan kuret itu disebutnya fine instrument atau alat yang tipis. Nah, semua perbedaan ini akan mempengaruhi fungsi dari kedua alat ini. Dan kita akan pertama-tama lihat ke sickle scaler. Tip dari sickle scaler ini sebenarnya nggak random ya Brainy Pandas. Jadi nggak asal ditaruh tip seperti ini. Bentukan sickle scaler yang blade-nya ini tajam itu sebenarnya membuat sickle scaler semakin kuat dan kokoh. Sehingga kalau kita pakai untuk scaling, dia nggak akan mudah patah. Cuman kelemahan dari bentukan seperti ini adalah kalau kita mau scaling subgingiva. Kita nggak bisa ya Brainy Pandas dengan sickle scaler. Karena ujungnya yang tajam ini sangat rentan untuk melukai gingiva kita. Dan selain itu, bentukannya juga yang heavy atau tebal ini itu membuatnya sulit untuk menyelip ke daerah pocket. Oleh karena itu, sickle scaler hanya kita pakai untuk supragingival scaling. Nah, sedangkan sekarang kita lihat bentuk dari kuret. Dia ujungnya itu toe dan dia itu lebih fine atau lebih tipis ketimbang sickle scaler. Sehingga dia bisa menyelip ke daerah pocket dan digunakan secara aman untuk subgingival scaling. Nah, fungsinya kuret itu nggak hanya untuk subgingival scaling ya. Dia juga dipakai untuk root planning dan kuretase ya, sesuai dengan namanya kuret. Kuret itu ada beberapa macam ya Brainy Pandas. Cuma di video ini aku akan fokus ke kuret universal dan kuret Gracie.
Perbedaan antara kuret universal dan Gracie, yang pertama adalah sesuai dengan namanya ya. Universal, berarti kuret universal itu bisa dipakai untuk permukaan gigi secara umum. Jadi dia bisa untuk gigi anterior atau posterior dan dia tidak terikat pada area spesifik. Ini berbeda dari kuret Gracie yang merupakan sejenis area spesifik kuret. Jadi kuret Gracie ini memiliki beberapa jenis yang hanya boleh dipakai untuk area-area spesifik. Berikut adalah contoh nama-nama jenis kuret Gracie yang kamu perlu tahu dan area di mana mereka digunakan. Dan tentu karena kuret Gracie ini spesifik didesain untuk area-area tertentu, mereka adaptasinya ke gigi itu tentu lebih baik ketimbang kuret universal. Perbedaan kuret Gracie dan universal juga bisa dilihat dari aspek depan gininya. Ini adalah blade kedua alat dan ini adalah shank-nya. Sudut yang dibentuk antara blade dan shank pada kuret universal itu 90 derajat. Sedangkan kalau kuret Gracie dia itu sekitar 70 derajat. Oleh karena itu kuret Gracie juga bisa disebut sebagai offset blade gitu. Karena angulasi 70 derajatnya ini. Perbedaan berikutnya adalah lengkungan dari blade-nya. Kalau kita lihat blade-nya dari samping, kuret Gracie dan kuret universal ya sama-sama itu melengkung ke atas. Cuman kalau kita lihat dari atas, ini adalah face dari blade-nya ya. Kuret universal itu dari shank sampai toe lurus. Kalau kuret Gracie dari shank sampai toe itu cenderung melengkung. Dan yang terakhir Brainy Pandas, kuret Gracie yang dipakai cutting edge-nya itu cuma satu. Kuret universal, kedua cutting edge-nya dipakai. Cita-cita Brainy Panda adalah untuk menyediakan free high quality educational videos untuk seluruh pelajar di Indonesia. Oleh karena itu teman-teman yang mau mendukung cita-cita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Brainy Panda dan jangan lupa untuk share Brainy Panda ke teman-teman kalian juga ya. Semangat terus Brainy Pandas, sampai jumpa di video selanjutnya. I love you all dan selamat belajar.